Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tarik. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Baik, berikut merupakan peta kompetensi pembelajaran pada bab kali ini. Di situ terdapat pengolahan ruang, waktu, dan tenaga yang diantaranya terdapat elemen gerak yang terdiri dari 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Ya, kalau misalnya kita sebagai manusia yang bergerak, tentu saja cirinya dari bahwa kita masih hidup atau bahwa kita merupakan salah satu daripada makhluk hidup. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan daripada gerak. Silahkan kalian amati gambar berikut dengan seksama. Kemudian lihat apakah perbedaan dari dua gambar berikut ini. Ya, baik, kita kaji bersama-sama ya. Yang pertama, gambar ke-1 atau gambar yang paling atas itu merupakan gambar tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang di bawah adalah gambar tari topeng yang berasal dari Cirebon yang merupakan bagian dari Jawa Barat juga. Perbedaannya, satu, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa perbedaannya diantaranya nama tariannya berbeda walaupun daerahnya sama-sama berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua, yang terlihat jelas adalah perbedaan kostum. Kostum yang digunakan. Kalau misalnya tari merak itu karena ditarikan oleh banyak, jadi terlihat warna-warni dan cantik-cantiknya dari kostumnya. Kemudian kalau dari tari topeng, karena di situ ditarikan oleh satu orang, jadi terlihatnya gagah seperti itu ya. Terlebih dengan menggunakan warna merah. Kemudian yang kedua, tari merak digerakkan atau ditarikan oleh banyak orang. Jadi yang termasuk ke dalam tari kelompok. Dan yang kedua, tari topeng merupakan salah satu tari tunggal dari Jawa Barat yang artinya ditarikan oleh satu orang saja. Ya, sampai sini mengerti ya, dan kalian minimal sudah bisa membedakan dari dua gambar berikut. Kita lanjut. Pengertian elemen gerak tari. Elemen gerak dasar tari adalah gerak. Jadi kalau Ibu bertanya apa itu elemen gerak, jawabannya adalah gerak itu sendiri. Ya, elemen gerak adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Seperti judul yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Nah, yang pertama, elemen gerak itu terdiri atas ruang. Ruang adalah sesuatu yang mesti diisi oleh penari. Ya, jadi ketika seorang penari menari atau melakukan gerak tari, penari tersebut membutuhkan ruang. Jika kamu melakukan gerak di tempat, berarti kamu sedang melakukan gerak pada ruang pribadi. Jadi kalau gerakannya diam di tempat, berarti kalian sedang melakukan gerak pada ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Contoh gerak berlari, gerak berjalan, gerak melompat atau meloncat itu termasuk ke dalam gerak di ruang umum. Intinya, ruang terbagi atas dua. Yang pertama ada ruang pribadi dan yang kedua ada ruang umum.
Yang kedua adalah waktu. Waktu adalah elemen yang membentuk gerak tari selain unsur tenaga dan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya karena merupakan suatu struktur yang saling berhubungan. Jadi ketika kalian bergerak juga tentu membutuhkan waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Nah, kemudian apa sih gerak estetis dan gerak fungsional ini? Gerak fungsional adalah gerak yang dilakukan sehari-hari. Contoh ketika kalian duduk, kalian berjalan, kalian melompat, atau misalnya kalian melakukan gerak-gerak sederhana yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua adalah gerak estetis, yang merupakan gerak yang memiliki keindahan. Nah, biasanya kalau gerak estetis identik dengan gerak ketika menari. Apakah itu misalnya gerak berjalan, tapi berjalannya juga tidak berjalan seperti hanya gerak sehari-hari, tapi memiliki waktu, atau misalnya gerak-gerak dari tangan yang indah. Atau misalnya melompat juga tidak sekedar melompat seperti hanya kalian melompat dari tempat satu ke tempat lainnya. Jadi gerak estetis itu walaupun geraknya sedikit tapi memiliki keindahan. Gitu. Nah, dalam waktu terdapat perbedaan cepat atau lambat dalam gerak yang berhubungan dengan tempo. Nah, di sini tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Contoh ketika kalian berjalan, ada yang dinamakan dengan hitungan. Ya, ini untuk menentukan tempo. Contoh, gerak berjalan 1, 2, 3, 4. Itu untuk yang sedang atau kelambat. Tapi kalau misalnya temponya cepat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu dinamakan dengan tempo. Cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan. Geraknya bebas apa saja, yang penting ada cepat, ada lambat, itu dinamakan dengan tempo. Nah, fungsi tempo untuk apa? Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Terbayang ya kalau misalnya satu tarian full berdurasi 5 menit misalnya, tetapi kalian gunakan temponya lambat. Kira-kira ngantuk nggak ya yang nontonnya? Nah, makanya fungsi tempo di sini untuk memvariasikan gerak-gerak dalam tari. Ada yang bertempo lambat, ada yang bertempo sedang, atau bertempo cepat. Nah, yang terakhir adalah tenaga. Tenaga merupakan unsur atau elemen tari yang juga penting dalam menghasilkan sebuah gerakan tari yang indah. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas gerak tari berhubungan dengan bagaimana kuantitas gerakan tari. Kemudian yang kedua, aksen atau tekanan merupakan gerakan tari yang tiba-tiba menjadi kontras dengan gerakan yang lainnya. Jadi ada hentakan seperti itu aksen atau tekanan. Kemudian yang ketiga ada kualitas, yaitu bagaimana seorang penari menyalurkan gerakannya dengan baik. Misalnya pada tari-tari Jawa biasanya itu digunakan gerakan-gerakan halus. Nah, itu kalian bisa melihat kualitas daripada penari itu dalam menggerakkan sebuah tarian seperti itu. Nah, jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Contoh gerakan, kalau dalam gerakan Sunda ada yang dinamakan gerakan kepret. Ya, tapi di sini bukan ngepret teman kalian atau ngepret pipi kalian orang lain, bukan. Di gerakan tangan ada namanya gerakan kepret, itu memerlukan intensitas tinggi sehingga memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerakan dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Contohnya misalnya gerakan mengayun tangan. Nah, itu kan memiliki intensitas rendah sehingga tenaganya pun sedikit, tidak terlalu kuat seperti gerakan kepret yang tadi. Ya, baik. Pada materi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga
apa yang Ibu paparkan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.